أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من القضايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف باللسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان سانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم هو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul azim. Yang ulun muliakan, ulun hormati, ulun sayangi, mungkin ada habaib syaraib yang akan hormati muallim, tuan guru-guru agama di lingkungan Masjid Al-Wataniyah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Wataniyah, hadirin wal hadirat majelis subuh Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai detik ini masih diberi sidin umur, diberi kesehatan, keafiatan, kekuatan dan kesempatan sehingga pagi ini kembali dapat melaksanakan amaliyah kita, kegiatan. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat barakah kepada kita, kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan orang-orang yang mensyiarkan Islam dimanapun berada. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, kerabat, dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau jaza. Mudah-mudahan kita beratan kaina dapat syafaat ujung Nabi Muhammad. Amin. Bapak Ibu yang rahmatullahi taala, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Hari ini hari pertama. Alhamdulillah, bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW. Bergembira, bersyukur kita kepada Allah bisa menemui kembali bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bulan ini
kita perbanyak yaitu salawat. Karena salah satu di antara ajaran Nabi wajib syafaatku kepada umatku adalah yaitu mereka yang bersalawat. Memperbanyak salawat, maka dengan dekat denganku nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi semacam jaminan Rasul orang nang banyak bersalawat itu kada ada halangan, kada ada masalah sah kada sah, kada ada masalah kada diterima. Kepastian ujar para ulama amal itu ialah salawat. Setiap orang bersalawat itu pasti diterima pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmatullahi taala, baik kita lanjut dulu tentang masalah tauhidul sifat sampai kepada sifat yang ketiga 2, nafsiyah 1, salbiyah itu 5, sudah sampai ke 2 untuk salbiyah. Jadi ketiga sifatnya wujud, qidam, baqa. Ketiganya memiliki hubungan dan pengertian. Nah, yang sebenarnya kalaunya qidam itu kada bawal, kalaunya baqa kada bahir, jadi berpasangan bahasa Banjarnya. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa baqa itu bahasa Arab, baqa'u tulisannya. Artinya apa? Bahasanya kekal. Kekal itu artinya kada berkesudahan, kada berakhir. Ya enggak? Ada terus, kada berkesudahan, kada berakhir. Makhluknya habis semuanya, musnah, binasa, hancur, ya enggak? Berakhir, kiamat kena matian beratan, sidin hidup. Sidin itu ada terus, ada berakhir bang. Wal awalul akhiru, wal awalu ya qadim, wal akhiru ya baqa. Nah, lawannya apa? Lawannya fana. Makanya disebut orang dunia ini fana. Ada lagunya tuh, lagu Mas Habi. Angkatan nang jauh ulun pian lah, tatu hasilin pada ulun. Baqa. Nah itu lawannya fana. Fana itu artinya apa? Artinya binasa, bisa hancur, bisa rusak, berakhir, bisa mati. Itu fana ngarannya. Jadi sama kita nih fana, awak kita nih fana. Nah itu fana, ya kan? Mulai kita kan, mulai dalam parut janin, lahir jadi bayi, jadi anak, jadi remaja, jadi itu lain-lain tuh berubah aja. Artinya berubah sampai mati. Jadi dewasa, jadi orang tua, jadi masa senja, udah meninggal dunia, tinggal nama, tinggal kebaikan aja lagi. Nang kita tinggalkan nang bagus, napa kebaikan kita nang dikenang orang kah? Baik hablum minallah, hablum minan nas. Nah itu arti fana. Wajib Allah Ta'ala itu kekal, tiada berkesudahan. Ya, wajib percaya yakin. Ya, mustahil kada mungkin sidin tu binasa. Ya, rusak, hancur, berkesudahan, berakhir atau mati. Adapun tanda wajib Allah Ta'ala itu kekal, tiada berkesudahan, maka yaitu alam semesta ini lihat berubah-ubah. Kalau alam ini kada mau tatap, dunia ini kada mau tatap, semakin hari itu berubah. Kita pun bisa berubah juga. Rambut bisa berubah, kulit bisa berubah. Dulu kanjang ya, oh ini kendor. Dahulu pendengaran ya tajam, oh ini dikia orang 3 kali 4 kali hanya dengar. Bakurang pendengaran gendang telinga. Menhandak jer guru seumpul talingan ni sikap rusak. Bila bakami mau singos, bahira mau singos tu sikap tu rusak gendang talinga. Rahatan bahira bakami itu mau singos, behingusan tu sikap jasidin. Sikap rusak. Jadi kia orang kemana aja orang ada di rumah aja batu. Anak minjem batu pasan dikira padahal ada. Ada aja di rumah batu. Di pandangaran dikira batu. Nah,
alam semesta. Awak kita nih alam, nang kadang alih mencontohkan awak kita aja. Kadang alih mencontohkan. Nah, dahulu jar kuat, wah ini lamah. Kan itu tak? Setengah dari dalil, sebagian dalil dalam kitab nih nah. Ini kitabnya Pelajaran Ilmu Tauhid dari orang ahli tauhid. Ya kan? Ahli tauhid. Itu sebagian daripada dalil-dalil itu bukti. Orang ini yang buat argumen lah. Ada dalil nakli, itu Quran hadis, ada dalil akal. Supaya memperkuat keyakinan itu akal digunakan. Makanya orang beragama itu orang bakal. Dan diberi perintah larangan itu juga orang bakal. Maka ada bakal, ada lagi, habis dah. Ada berdosa lagi nya seperti bayi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Pemulaan ayat ini kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman. Suratnya Ar-Rahman. Kullu, semua apapun, semua makhluk, kullu man, siapa saja, ya man itu siapa saja, alaiha pan, atasnya pasti binasa, pana, pan itu ya pana, hancur, musnah, berakhir. Kullu man alaiha pan. Wa yabqa, dan hanya Allah jat Tuhanmu lah yang kakal. Wa yabqa Rabb wajhu, hanya Tuhanmu lah yang kakal. Jul jalal, apa itu jalal artinya? Yang memiliki ketinggian, keagungan dan kemuliaan. Wal ikram, kemuliaan Tuhan itu udah berubah. Manusia ini berubah. Dulu mulia bisa hina, dulu hina bisa. Jadi jangan menghina orang kita. Orang miskin bisa sugih, orang sugih bisa miskin kita. Biar hina bener inya, belum tentu. Siapa tahu Allah mengangkat derajatnya. Makanya kada boleh kita menghina. Mencela pun jangan. Jangankan manusia jurun semalam, binatang aja kada boleh dicela. Apalagi manusia, apalagi umat Nabi Muhammad. Bila pian boleh mencela kawan, sama mencela Nabi Muhammad, sama mencela Tuhan. Hati-hati menghina, jangan gitu. Ya kan? Jadi ujar Tuhan kalau dalam kitab ini dipadahkan terjemahannya itu, dan kakal jat Tuhanmu hai Muhammad. Nabi kan menyampaikan wahai Allah, nyampaikan wahai Nabi Muhammad, hai Muhammad, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan, seterusnya lain keagungan Tuhan itu kada pernah berubah. Kemuliaannya bang, kada pernah berubah. Dulu, sekarang dan akan datang, kada pernah berakhir. Nah itu, kalau manusia bisa asalnya dulu pejabat, wah ini kada. Dulu pindah harat pindah sombong, pindah macam-macam. Pas pensiun, ada lagi, ya Allah, ada tapi kau lagi, pindah ini anak buah dimacami, dikacak di baju, dikacak, anak buah salah, kacak. Mantang-mantang jadi penguasa atau jadi pejabat waktu itu, atasan bahasa Banjarnya, ya lah. Sudah pensiun, apa ada lagi? Anak buah, ya Allah. Anak buah ini takutan karena pimpinan, ya lah. Nah, Allah Ta'ala bang, ada pernah berubah sih. Kita berubah. Nah, jadi oleh karena dulu jahil, wah ini berilmu diberi Tuhan, bisa terjadi bahwa bahari jeng itu jauh pindah apakah ada pintar jar, wah ini pintar benar, alim lah jar, di sekolah ada benang merah terus raput jar, bisa, udah awal kita kehendak Tuhan, kembali kepada sifat ma'ani, kudrat, iradat, ya Allah. Nah, jadi bakat itu artinya kakal, kada berkesudahan.
Adapun yang kekal tiada berkesudahan itu yaitu tiga perkara. Pertama, kekal tiada berkesudahan zatnya Allah Ta'ala. Ada sama makhluk semalam. Kita akan datang disebut muqala dalam hadis. Allah itu ada sama makhluk. Nah, kekuasaannya ada sama makhluk. Tidak terbatas, manusia terbatas. Zatnya bang, ada sama juga. Dan makhluknya kadang disamakan, diserupakan. Ada malaikat, walaupun diciptakan nur, ada sama. Jadi Allah itu bukan cahaya, bukan zat-zat tertentu, tidak. Itu hanya mengambil nama supaya mudah memahami. Nah, kalau orang mengatakan zat itu berarti benda lah. Pada Allah tuh ada cuma orang namanya ingatan. Berarti kalau manusia kan tubuh, ada unsur tubuh ini pulang ada tulang, ada daging, sel-sel, ada urat, ada kulit, ada sumsum, ya Allah dah. Nah, ada rambut, bulu-bulu. Yang lagunya tuh bulu bertemu bulu, kulit bertemu kulit, ya orang guring. Nah, bila begitu nyaman je bila bulu bertemu bulu, mata ia guring bekijim lah. Ya tak? Nah, kekal zat Tuhanmu itu yang pertama, tidak berkesudahan. Yang kedua, kekal tidak berkesudahan, tidak berakhir, sifat ma'ani sidin, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Kadang ma'ani ma'anawi. Ketiga, kekal zat Tuhan, asmanya, namanya. Mulai dulu namanya siapa nama beri nama? Kedada sidin, ada dengan sendirinya namanya, kekal. Sebelum dunia ini ada sudah ada nama sidin. Sebelum siapa Jerman Asmehi Tuhan kan ada. Ya 3000 ngaran sidin sudah ada badahulu. Nah, kekal. Kekal yang berikutnya af'alnya. Af'al Allah 8. Nah, di sini disebut ada 8 af'al Allah nang makhluk tuh kada dimatiakannya. Siapa guru nang dimatiakan Tuhan? Nah, kita bicara dulu. Di dalam kitab lain, baka itu hakikat baka ibarat orang meniadakan adanya kesudahannya bagi wujudnya. Tiada berkesudahan bahasa banyak. Lawannya panah tadi binasa. Panah itu ada dua. Panah itu ada dua. Pertama, panah artinya hancur. Bila hancur ada barangnya. Tujar hancur. Tertinggal rongsokannya aja lagi. Mobil tertinggal anunya aja lagi, bannya. Dulu jer tuh punko tuh. Punko. Nah tuh jangan memiliki titipan aja lah. Kalau orang mengatakan ampun aku, tadua kena Allah Ta'ala. Kita berisi barang apa jangan ampunku, hanya titipan, pinjaman aja. Termasuk awak. Kenapa ikam jar mengambil ampunku? Nah itu. Ampunku, jangan buai. Ya. Jadi titipan Allah Ta'ala ya. Awak titipan Allah, mata, telinga. Bila kita kadang menggunakan di jalan sidin, kehendak sidin sarik sidin. Ya. Mata, tangan nih berbuat nak ada baik, sarik sidin. Bila tangan nih ketujuh kita berbuat kebaikan, senang sidin. Siapa sidin? Allah Ta'ala. Arti panah itu hancur, binasa, rusak. Tapi ada barangnya. Kayaknya ada yang hancur, kada ada barang, kada ada lalu barangnya. Panah artinya yang tadi ada, jadi kada ada. Kada ada barangnya lagi. Kalau manusia meninggal dunia masih ada dikubur. Kalau mobil rusak masih ada rongsokannya, hancur. Ada. Ya kah? Nah itu. Jadi dari kadada menjadi ada itu hudos. Diciptakan dulu kadada ada. Itu berarti lawannya. Ya kah? Nah, hudos. Allah Ta'ala kada. Qadim. Kadada nama anda akan menciptakan dada. Hudos ngarannya. Yang tadinya kadada jadi ada. Ya. Ada yang ini kada dari ada kada ada.
barangnya pun kada lagi, bakasnya kada lagi, apa adanya lagi. Nah itu panah. Nah, tadi tidak ada, jadi ada, disebut dus. Dulu kada ada si Ano, wah ini ada. Adalah program hendak lahir ke dunia, adalah siapa nang matur, siapa nang menyediakan, siapa nang punya kehendak, Allah. Itu tauhid. Panah diartikan pula binasa, berubah, ya kan? Berubah-ubah, alam ini berubah selesai. Manusia dari janin, bayi, anak, remaja, dewasa, tua, masa senja, mati, pulang meninggal dunia, tinggal ngaran. Itu belum tanah, kembali kepada tanah. Tapi ada yang kada hancur. Nabi, Rasul, Wali, awak kada hancur, roh kada hancur. Siapa Nabi Muhammad? Makanya kalau kita bersalawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, sampai Nabi menjawab, sallallahu ala Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab sidin. Mun orang di dunia ini bersalawat terus tiap hari, dikubur tuh sidin. Hidup selawasan hidup Nabi Muhammad dikubur, hanya pindah tempat aja sih. Nah itu hebatnya Rasulullah. Itulah keistimewaan Nabi dari nabi-nabi yang lain. Ngaran di sini aja beganding lawan Allah Ta'ala. Orang ajan aja asyhadu wa asyhadu Rasulullah, di surga aja tatatai nama lawan Tuhan, kekasih Allah Ta'ala napa Nabi Muhammad. Makanya kalau orang bersalawat lawan Rasulullah, maka Allah senang. Orang beri salam lawan Rasulullah, Allah senang. Jadi kita cari nang Tuhan senang. Nah, kada ada halangan apa-apa. Nah, itu disebut lah. Nah, jadi berubah. Keadaan manusia sehat, berubah bisa sakit, itu wajar. Karena itu berubah bang. Atau sebaliknya, sakit jadi sehat. Kaya jadi miskin, miskin jadi kaya, kuat jadi lemah, lemah jadi kuat, dan seterusnya. Nah itu sifat makhluk, tapi Allah Ta'ala ada. Kalau kuat-kuat, mulia-mulia terus, ya kan? Alim-alim terus, kaya paling kaya, ada pernah berubah. Siapa? Allah Ta'ala. Maka jarun tanamkan 4 semalam supaya kita jangan takui. Nang alim siapa? Hanya Allah, aku kada, jahil. Nang sugih siapa? Walaupun 10 bisi pesawat. Nang sugih siapa? Hanya Allah, aku pang, fakir. Nang kuat siapa? Hanya Allah satunya, aku pang, makhluk pang, lemah. Siapa aja lemah. Walau Mike Tyson tetap lemah. Nang mulia pang, hanya aku pang, hina. Nah hinakan diri, baru Allah akan memandang kita. Jadi bakat artinya kekal, tidak berkesudahan, tidak berakhir, tiada akhirnya, mustahil lawannya fana. Nah, fana artinya berakhir, ada akhir, binasa bisa hancur, bisa mati. Jadi Allah itu apa? Wajib mesti kekal, tidak berakhir, artinya baka, mustahil fana, berakhir hancur dan binasa. Kalau kidam, Allah tiada permulaan, Allah tidak berawal, sedangkan baka Allah tiada berakhir, berpasangan. Bila ingat kidam, ingat lawan baka. Lalu apabila kita sudah tahu bahwa itu baka, kekal, tidak hancur, tidak binasa, tidak mati, sedangkan selain Allah bersifat fana, siapa aja tidak kekal, namanya makhluk. Malaikat makhluk, bidadari makhluk, surga makhluk, neraka makhluk, iblis makhluk, setan makhluk, cahaya makhluk, udara makhluk, air makhluk, tanah makhluk, dan semua benda lain makhluk. Malaikat pun makhluk, tumbuhan, binatang, sebagainya, batu, makhluk. Nah makhluk itu apa? Makhluk itu ialah yaitu nang diciptakan oleh Allah. Semua nang ciptakan Allah itu disebut makhluk. Nah nang menciptakan siapa ngaran siden? Namanya Khalik. Nah itu nama kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kah sampai itu? Khalik. Khalik artinya apa? Pencipta. Makhluk yang diciptakan. Allah ada dengan sendirinya, tidak ada menciptakan. Sedangkan makhluk ada nama menciptakan. Semua makhluk, malaikat Allah nama jadiakan dari nur.
Iblis Allah ciptakan dari api, jin. Manusia diciptakan dari unsur tanah. Ya kan? Disebut Abul Basar dari Nabi Adam, tanah diulah. Dimasukkan roh. Roh dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad Allah ciptakan roh. Apakah Tuhan sama dengan roh? Ada sama. Nah itu iktikat kalau sunnah wal jamaah kita. Arti diciptakan adalah asalnya kadada jadi ada. Itu diciptakan ngarannya. Disebutlah baharu, orang bahari. Baharu alamnya. Ya tak? Asalnya kadada jadi ada. Contoh di rumah pian kembali kepada wujud. Dulu pian bola rumah di Purna Sakti atau di Gang 20 lah rumah nukar tongkat, nukar sosok, nukar papan, namanya beton, nukar semen, nukar kawat, nukar apalagi pasir, batu-batu, lalu pian ulah tikiau tukang, ulah batu didindingi lawan bata di semen melekat, kosong rumah, ada apa-apa lagi? Belum dicat, imbah dicat apa? Oh, macam-macam. Lalu rumah ini kosong. Kayak apa mamanya? Adalah duit, ada kita tukarkan lemari, tukarkan meja, kursi, tukarkan dapur, kulkas, tukarkan TV, tukarkan kipas angin, tukarkan ini apa karpet, tukar ini, tukar ini, tukar ini. Asalnya ada daulah. Lalu penuh alat rumah tangga di rumah, panci memanci, piring memiring, cangkir menyangkir, sindok menyindok. Dari kadada jadi ada. Siapa nang mau olah piring ada pabriknya. Siapa namanya bosnya, siapa nang ditugaskan pegawai di situ tahulah pian. Tukar aja barang. Nah sama alam nih, matahari kadada, bulan kadada, bintang kadada, planet kadada, kursi kadada, aras kadada, Lauhul Mahfuz kadada, kalam kadada, ya Allah, roh kadada, air, bumi, udara, cahaya kadada. Tuhan sudah ada. Di mana Tuhan begana? Jangan dipikirkan, jangan dicari-cari. Lihat alam, lihat bukti Tuhan itu ada. Nah itu Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, maka akan timbul keimanan yang kuat, keyakinan yang mantap, sehingga menimbulkan nanti ketakwaan yang tinggi orang itu. Amin ya Rabbal. Siapa mereka? Malaikat tahu sudah. Para nabi bertambah terus iman karena bukti Tuhan itu. Keyakinan. Contoh Nabi Ibrahim. Ibrahim itu iman kuat. Melihat di pinggir pantai binatang mati tinggal rangka, iwak tinggal rangka, rusa, apa banting, makhluk Tuhan lain, binatang-binatang mati, gajah mati tinggal rangka, lalu ada burung mati tinggal rangka. Malai kayak apa ya Nabi Ibrahim nih sudah mati nang ini nih. Ya Tuhan gampang, Tuhan apa ya kun jadi. Cuma hendak bukti. Akhirnya Nabi Ibrahim seru Tuhan ikam hendak tahulah bukti supaya ikam yakin, bertambah yakin. Tuh tangkap burung, sembelih atau binatang bakaki dua, burung kalau dah, ayam unggas, sembelih tatak, dicampur, andak di gunung anu beberapa buncuk. Kayak apa Tuhan ngasihnya tadi terpisah-pisah. Ada orang mati dimakan iwak, mati dimakan harimau, diparut harimau awaknya. Tapi karena manusia besi bibit Allah menghendaki, ya kan? Ya, masing-masing mencari awaknya tadi. Burung nang banyak nih tatak tadi mencari. Nah, akhirnya di sini burung kekuasaan Tuhan hidup lagi. Jadi Allah nak memberi bukti fakta dalil supaya imannya kuat. Nabi Ibrahim luar biasa kuatnya, kuat luar biasa. Maka Allah bukti akan lewat langsung mata melihat. Di situ namanya ilmu ainul yakin. Ilmu yakin dengan mempelajari ilmu yakin. Lalu menjadi apa? Karena mata melihat ainul yakin. Imba ainul yakin, hakul yakin, bakul yakin, kamalul yakin. Ya para nabi dibuktikan Tuhan. Iya. Kita nih lagi di dunia nih, pak mati kita.
Nah, hanyar tahu kena dikubur kayak apa? Hanyar tahu sorangan dikubur. Seorang baharikar tapi ba'amah banyak berbuat maksiat hanyar tahu. Nang mana bahari bersedekah, memakani orang macam-macam. Wah, dikubur. Baca Quran salawat tarang, dikubur nyaman. Amalnya datang nolongi. Makanya orang anak mati itu nang pertama kali minta lawan Tuhan kembali akan ke dunia hendak bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatikumul maut. Fayaqul rabbil akhiratani lajeng qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin. Ya. Di situ di ayat itu dipadahkan. Ya Allah, tunda kematianku. Bolehkah aku ke dunia aku nak bersedekah. Bersedekahnya tahu sudah dikubur, melihat sudah, merasakan sudah kayak apa hasil hendak lagi nang sedikit hendak berbanyak-banyak. Untuk akhirat talanjur sudah ujo orang sesal dulu pada batang sudah dikubur kada boleh ke dunia lagi. Mun boleh ke dunia mati jadi hantu ngarannya. Nah, hanyar itu sudah melihat di akhirat hanyar menyesal. Fir'aun tuh sudah anak mati tinggal hanyar menyesal. Kan diterima Tuhan lagi sudah roh sampai di sini. Kan diterima Tuhan lagi tobat. Dulu kan ingat dia apa-apa. Pas anak mati hanya sadar. Nah itu nang hidup bujur hidup tuh. Orang hidup itu adalah orang nang sadar bahwa dirinya itu makhluk Allah. Orang nang mati itu ada hidup berjalan kemana-mana. Tapi kada sadar. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik, jadi arti diciptakan asalnya kada ada jadi ada. Maka segala sesuatu yang asalnya tidak ada lalu menjadi ada pasti diada-akan. Kayak barang di rumah tadi contohnya supaya pian lebih paham. Semua yang diadakan diciptakan namanya makhluk. Semua makhluk pasti fana, tapi ada nang kada dipanakan Tuhan. Semua makhluk pasti hancur, tapi ada siapa? Kullu syai'in halikun illa wajah lahul hukmu ilaihi turja'un. Al-Qasas ayat berapa itu? Al-Qasas. Segala sesuatu akan rusak kecuali zatnya atau Allah Ta'ala. Kepunyaannya lah, kepunyaan dialah hukum dan kekuasaan, dan kepadanya lah semua makhluk akan dikembalikan. Nah, jadi manusia termasuk makhluk, jin termasuk makhluk, malaikat, surga, neraka, aras. Kita asalnya tidak ada, lalu jadi ada, lalu tiada, berakhir namanya. Quran mengatakan kaifatak puru nabilah wa kuntum amwata. Kalian semua itu asalnya mati. Fahyakum kuhidupakan, masuk ke lahir, bercampur dua sperma laki perempuan, lalu jadi segumpal darah, menempel di dinding rahim, jadi segumpal daging, jadi tulang belulang, dibungkus dengan daging, lalu jadilah manusia sempurna. Tapi asalnya bebuntut. Manusia ini bebuntut berataan asalnya. Ekor, punya ekor, hilang. Gitu diandak Tuhan. Itu bibit. Tak kiamat kena ditiup oleh sangkakala berikutnya. Manusia hidup kembali karena bibitnya ada. Pian anak bibit kacang di rumah disimpan tahun 2 tahun 3 tahun, pian andak ke tanah tumbuh belatik daun 2. Nah pengarannya di kacang bitanya bibit itu kada hancur, roh mati orang, roh tetap hidup kada hancur. Bibit di tulang sulbi bandak di belakang sini masih ada, kada hancur. Nah jadi kita ini ada bibitnya juga sama tanaman. Iya. Nah itu Bapak Ibu, Allah ada, tidak ada yang menciptakan, ada yang sendirinya, tidak berakhir. Sidinlah yang kekal satu-satunya. Tapi ada yang kada dihancurkan Tuhan. Pertama siapa? Pertama yang dihancurkan Tuhan roh. Jasad kita boleh hancur tapi roh tetap hidup. Yang kedua Lauhil Mahfuz, kada dihancurkan Tuhan. Di situ Quran diandak. Kemudian yang ketiga kalam. Kalam itu makhluk Tuhan spesial, makhluk Allah ditugasi mencatat segala takdir. Buku catatan namanya kena kamis di bawah.
catat malaikat. Nah, ada kali situ. Nah, komputernya Allah. Ya Allah, skenario Allah Ta'ala. Orang wah ini nyambet. Iya, ada makhluk Tuhan ditugaskan. Seandainya ada kalambang Tuhan seorang anak itu tuh ditugasi makhluk diolah diberi tugas. Kita tugasnya beribadah tiap hari. Tujuan Tuhan cipta kita beribadah. Bila orang orang beribadah berarti menyalahi kehendak Tuhan, syarik Tuhan. Dilarang sin masuk surga kena. Maka kita juga nang memilih masuk neraka jadinya. Nah yang keempat, aras kada hancur. Tapi Tuhan bukan berdiam di aras. Mun masih berdiam di aras itu makhluk, berarti Tuhan punya kelemahan. Ada orang beretikat Tuhan di aras begana, itu kafir. Jangan dipedahkan Tuhan nang bersama yam tuh sidin berdiam di situ kada beisi alam sama alam, berarti sidin makhluk mun alam. Aras itu disebut singgasana, bukan Tuhan berdiam di situ. Tuh ingatakan boy, mau ada kena orang ceramah Tuhan di atas, Tuhan di langit, Tuhan begana di aras, jangan. Makanya Nabi Isa Mi'raj naik ke langit menemui Tuhan, jangan. Di langit ada langit, ada aras. Di mana sebelum aras itu ada, maka dulu kan ada aras. Di mana Tuhan begana, jangan dipikirkan. Salah etikat kena. Nah, ya Tuhan pikirkan makhluk, oh jangan pikirkan aku. Nah, itu. Nang kelima, surga ada hancur. Masih, wah alam di dunia diciptakan dalam surga. Belum lagi manusia diciptakan Tuhan, Adam ke dunia, sudah ada surga itu. Sudah ada, makanya nama Nabi bandak di surga. Belum lagi Nabi Adam diciptakan, belum lagi ada malaikat, sudah ada surga. Berdahulu Tuhan ciptakan, belum ada bidadari surga. Setelah ada surga baru bidadari diulah Tuhan, baru malaikat menjaga surga neraka. Ridwanun Malik, wajib percaya itu. Surga bidadari talaga Nabi sudah ada berdahulu, belum lagi manusianya ada, sudah ada. Neraka sudah ada. Nah, ya. Kalau di dalam kitabnya Ibnu Katsir, surga itu di atas. Beparakan lan sidratil muntaha, ada surga. Surga di atas. Kalau neraka di bawah, makanya hancur langit bumi dan lainnya, maka timbullah surga. Makanya kan surga itu di bawah. Perjalanan 3000 tahun. Nah, ada kena mahjur timbul siratul mustaqim mahsar. Ada orang meneliti di luar negeri, sumur dalam ke bawah tanah. Kenapa semakin ke bawah semakin panas di bawah bumi nih? Di bawah bumi ini panas. Makanya neraka tuh di bawah. Apalagi orang munafik tuh di neraka paling bawah. Ini di anak Tuhan. Inna fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tuh di bawah paling bawah, aspal, di jejak paling bawah. Di anak Tuhan. Nah, makanya paling berbahaya orang munafik nih. Nang terakhir ialah tulang ikur bibit jasad hancur, tapi tulang ikur manusia kada hancur. Nah itu dulu karena isyak sudah lewat beberapa menit. Jadi kita bahas tentang baka, sudah wujud kidam baka. Mudahan dipahami berataan. Amin ya rabbal alamin. Dan menambah keyakinan kita. Jadi ada manusia nang jasadnya dihancurkan Tuhan. Dalam kitab Durratun Nasin ada 10 nang dihancurkan Tuhan, walaupun mati di pandangan mata kita, tapi mereka hidup nabi, rasul, wali-wali. Kemudian lagi orang-orang nang banyak nang biasa karena tiap malam membaca surat Tabarak, berwudu, mengamalkan amalan-amalan, mati kada hancur di bawah tanah. Ada kalau kisah orang dulu kibini nang semalam rasanya ulun sampaikan gak belum? Dul bini ini mah ketujuh bebacaan taat lawan laki, inggih pun laki bemamai kada melawan. Laki datang kewajiban siapakan, laki kada sembahyang digarak, bahnya sembahyang subuh, tunang ka masjid. Hei kamu gerak aku. Ini pak haratnya, pak alimnya. Bemamai laki disuruh sembahyang dah pun. Hari Jumat abahnya ke masjid. Mau urusi aku ikam terserah kuai jona laki munjun sidin hari Jumat munjun sembahyang ke Makkah jar taguring di bawah pohon pisang
meninggal berdua dikubur sama batatai. Rupanya suatu ketika kubur ini menjadi masalah. Orang bola bangunan kayak ini tempat sepak bola, olahraga, futsal, orang bola gedung bulu tangkis, orang membangun rumah karena tanah tokari baparakan, sehingga kubur itu para kuisi keluarga bersepakat kita pindah aja. Tiap hari tak kamihi orang kubur keluarga dibongkar sepakat. Polisi diberitahu, kesehatan diberitahu, masyarakat diberitahu, dibongkar. Sekalinya nang bini kada hancur awak, nang laki jadi tulang belulang hancur. Aneh tapi nyata. Takune orang apa amalan. Sekalinya nang bini ini panyabar, pandai bersyukur. Kayak apa aja laki kada panasarek. Syukur, berapa kali laki beri duit syukur. Dan kewajiban sebagai istri dilaksanakan. Dan memberi nasihat lembut lawan laki. Nang laki pang udah tahu-tahu syarik macam-macam bemamai sebagainya. Sembahyang kada. Nang bini malam guring bangun Allahu Akbar, baca Yasin tabarak macam-macam. Nang laki kada. Jadi mudahan kita di laki bini kada hancur di bawah tanah. Mudahan amin ya rabbal. Aina. Terima kasih perhatian kekurangan. Ina bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarkat.